لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Faslun basal. Ngebahas tentang makruhna maca Al-Qur'an di hari. Yukrahu dimakruhkan qiraatul Qur'an, membaca Qur'an. Yukrahu dimakruhkan qiraatul Qur'an, membaca Qur'an firruku'i pada ruku. Firruku'i pada ruku wasujudi dan sujud. Firruku'i pada ruku wasujudi dan sujud. Wa in qara'a, sehingga jika ia membaca ghairal Fatihah, selain Fatihah, lam tabtul, maka tidak batal sholatuhu sholatnya. Lam tabtul, maka tidak batal sholatuhu sholatnya. Wa kadza, dan demikian pula. Wa kadza, dan demikian pula lau qara'a, jika ia membaca. Lau qara'a, jika ia membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. La tabtulu, tidak batal sholatuhu sholatnya. La tabtulu, tidak batal sholatuhu sholatnya. Alal asohi, menurut pendapat yang paling sahih. Alal asohi, menurut pendapat yang paling sahih. Wa qala, dan berkata ba'du ashabina, sebagian ashab kami. Wa qala, dan berkata ba'du ashabina, sebagian ashab kami, tabtulu batal. Tabtulu batal. Tabtulu batal itu salah. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang zikir-zikir yang sunat dibaca pada saat mengerjakan ruku. Kemarin di antara zikir yang sunat dibaca adalah sebagaimana yang ada riwayatnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Lalu ada lagi riwayat lain, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau Allahumma laka rakantu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa asmi wa asubi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Juga riwayat Subuhan Qudus Rabbul Malaikati warruh. Atau juga ada riwayat lain, Subhana bil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Itu adalah di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang bacaan pada saat ruku yang pernah dibaca oleh Nabi. Nah, sehingga kemarin kalau misalkan memungkinkan untuk mengumpulkan semuanya, maka sunat untuk dikumpulkan sadayana. Jadi satu kali ruku itu bacaannya dari mulai yang tadi sampai yang terakhir. Nah, kalau tidak memungkinkan, misalkan sholatnya berstatus sebagai imam, maka boleh untuk memilih salah satu, meringkas. Yang paling afdol adalah mendahulukan tasbih, minimalnya 3 kali. Kalau 1 kali pun lebih berapa? Ya. Nah, meskipun tadi kalau memilih untuk meringkas pilihlah tasbih, bukan berarti yang lain tidak dibaca. Artinya yang lain pun baiknya dibaca hanya saja pada kesempatan lain. Misalkan sholat zuhur pas ruku bacaan tasbih. Lalu pas asar misalkan bacaan azkar ruku anu, agar semua zikir ini pernah kita baca. Karena di awal kitab telah dibahas bahwasanya
sunat hukumnya bagi kita ketika ada sebuah qada'ul amal jangan dibiarkan begitu saja. Minimal kita lakukan, minimal kita baca meskipun hanya satu kali saja agar dia dapat masuk ke dalam hati. Nah, kemarin bacaan zikir dalam ruku itu hukumnya adalah sunat menurut mazhab Syafi'i dan menurut mayoritas para ulama. Sehingga kalau tidak dibaca maka rukunya tetap sah, baik itu lupa ataupun sengaja, dan jangan sujud sahwi karena berzikir saat ruku hukumnya adalah sunat saja. Namun ada pendapat yang mewajibkan, di antaranya adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok ulama yang lain menyatakan zikir pada saat ruku adalah sehingga seyogianya bagi kita menjaga zikir pada saat ruku karena ada ulama yang sampai mewajibkan. Sehingga ketika keluar dari itu sunat al-khilafu al-khuruju min al-khilaf mustahab, keluar dari perbedaan ulama maka kita sunat untuk membaca zikir pada saat ruku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemakruhan bacaan Al-Quran pada saat ruku. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, makruh hukumnya membaca Quran pada saat ruku, baik itu Fatihah ataupun selainnya. Nah, kalau untuk selain Fatihah ini makruh dan sholatnya tidak batal. Ini sepakat seluruhnya. Kalau bacaan selain Fatihah dibaca pada saat ruku, bacaan Al-Quran ya, itu makruh namun tidak membatalkan sholat. Jadi sholatnya tetap sah. Lantas bagaimana kalau yang dibaca adalah Fatihah? Jadi pas rukuknya malah baca Fatihah, haja ataupun lupa. Ada dua pendapat. Pendapat yang paling sahih adalah tidak batal. Namun ada pendapat lain yang menyatakan batal, makan haram macam lamun ngahaja gitu saja, lamun bohomah misalnya. Nah, itu adalah larangan atau makruh hukumnya membaca Al-Quran baik itu Fatihah ataupun selainnya ketika kita mengerjakan ruku. Bahkan dalam mazhab Asy-Syafi'i itu sunat kalau kita membaca Fatihah atau rukun qauli di dalam ruku itu sunat mengerjakan sujud sahwi. Karena kan di antara sebab sujud sahwi itu ada 4 ya sebab sujud sahwi itu. Yang pertama adalah mengerjakan sesuatu yang sengaja batal dan lupanya gak batal kalau dikerjakan secara lupa. Contohnya adalah gerakan yang makan yang sedikit. Nah, namun ada lagi turunannya, sesuatu yang baik sengaja ataupun lupa itu tidak batal. Contohnya adalah seperti memindahkan rukun qauli di selain tempat. Rukun qauli itu kan ayat 5, ayat takbiratul ihram, ayat Fatihah, ayat tasyahud akhir, ayat salam anu pertama, ayat maca shalawat ka Nabi dina dibacana dina selain tempatnya. Contoh maca Fatihah dina ruku. Pokoknya bari ngalamun kalau malam maca Fatihah pas ruku salat sah. Atau itu namanya itu sah. Nah, disunahkan nanti untuk mengerjakan sujud sahwi karena dia memindahkan rukun qauli kepada sunat. Ya. Jadi makruh hukumna maca bacaan Al-Quran nah Fatihah atau misalnya keur ngabaca ulah ruku. Nah, sahabat Nabi tadi dina rukumah kadangna isina ngalingkeun Allah Subhanahu wa taala dengan selain bacaan Al-Quran. Ayat hadisna yang pertama, waroina dan kami meriwayatkan fi sahih Muslim dalam sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu dari Ali radhiyallahu anhu. An Ali radhiyallahu anhu dari Ali radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, Nahani melarangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqro'a aku membaca roki'an sambil ruku, an aqro'a aku membaca Quran
An aqra'a, aku membaca Al-Quran, raki'an, sambil ruku, au sajidan, atau sambil sujud. Nah, ayat dalilnya yaitu hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah melarangku membaca Al-Quran pada saat ruku dan pada saat sujud. Jadi zikir yang pas untuk ruku dan sujud adalah baiknya selain baca Al-Quran, baca tasbih atau isinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ning dina pas ruku sujud bacana tidak Al-Quran tapi subhanallah pas ruku pas sujud subhanallah. Karena ada larangan membaca ayat Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Warawaina, dan kami meriwayatkan di Sahih Muslimin, dalam Sahih Muslim. Warawaina, dan kami meriwayatkan di Sahih Muslimin, dalam Sahih Muslim. Aidan juga. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya sesungguhnya qala, beliau bersabda, annahu, sesungguhnya qala, beliau bersabda, ala ingatlah, wa inni, dan sesungguhnya aku, ala ingatlah, wa inni, dan sesungguhnya aku, nuhitu, aku dilarang, nuhitu, aku melarang, nuhitu, aku melarang, an aqro'a, membaca Al-Quran, roki'an, sambil ruku, al-sajidan, atau sujud. Itu hadis yang kedua yang isinya adalah tentang larangan membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Ala wa inni nuhitu an aqro'a Al-Quran roki'an, al-sajidan. Nah, kalau kita masalah kemakruhan membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud, makruh hukum sehingga tidak menghalangi karena sah salat. Babu ma yaquluhu fi ruk'irasihi minar ruku'i wa fi i'tidalihi. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Babu ma, bab menjelaskan perkara yaquluhu, ia mengucapkannya. Yaquluhu, ia mengucapkannya. Fi ruk'irasihi, pada waktu mengangkat kepalanya. Firok mirasihi, pada waktu mengangkat kepalanya, minar ruku'i, dari ruku', wa fi'tidalihi, dan pada waktu i'tidal, minar ruku'i, dari ruku', wa fi'tidalihi, dan pada waktu i'tidal. Nah, selesai tentang ruku dan bacaannya, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu bangun dari ruku dan i'tidal. Kita membahas apa yang kita lakukan pada saat ruku dan bangun dari ruku dan i'tidal. As-sunnatu sunnatnya ayyakula, ia mengucapkan hala ruk'irasihi, ayyakula, ia mengucapkan hala ruk'irasihi, pada saat mengangkat kepalanya. Hala ruk'irasihi, pada saat mengangkat kepalanya. Angkat kepala dina rukunya, pas ruku kan kepala diangkat, pas angkat dina ruku, sami Allahu liman hamidah, sami'a, menerima, sanes nyalinya, mana sami'a di sini adalah menerima. Sami'a, menerima, Allah liman, kepada orang, hamidahu, yang memujinya. Allah menerima orang yang memujinya. Nah, ada sebuah cerita dalam pembahasan tentang lafaz sami Allahu liman hamidah. Dulu katanya lafaz atau bacaan bangun dari ruku itu sama seperti bacaan-bacaan yang lain, yaitu dengan membaca takbir. Jadi kan lamun naik ruku kamari sunat takbir. Nah, pas bangun dari ruku awalnya adalah dengan bacaan takbir. Ada sebuah cerita dulu dikisahkan pada saat Abu Bakar hendak mengikuti sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar ini di perjalanan bertemu dengan seorang kakek-kakek yang berjalan lamban karena terus keluar rentang, terus manut tubuh,
tuani ini heulaan da saking adab nu dijaga. Ketuya putuwur lumpang urangnya maka itu barinya dasar ngagege anggo lumpang. Ieu salat subuh geus sieun sabeurana. Nek apa? Miheulaan kutoka. Ari pas nek asup ka masjid, pas legat ka masjid, ai sugan geus si abah teh nek salat subuh ka. Apa itu lempeng? Ternyata si abah teh non muslim. Pas Abu Bakar lebat masjid, kaleresan Nabi nuju dina posisi ruku. Pas itu lalu Abu Bakar ngucapkeun alhamdulillah. Jadinya Nabi pengen informasi ti malaikat Jibril bahwasanya Allah narima kana hamdalahna Abu Bakar. Ya, sami lapan Allahu Akbar dibentuk jadi sami Allahu liman hamidah. Sami'a menerima Allah liman hamidah, orang yang telah atau menjaga tahu. Jadi bangun dari ruku bacaannya adalah tidak takbir, tapi dengan sami Allahu liman hamidah. Walau qala, dan jika ia mengucapkan man hamidallaha sami Allahu lahu, dibalik ayeuna menang teu man hamidallaha sami Allahu lahu. Jaza boleh, jaza maka boleh. Naso menas alaihi atasnya asyafi'i Imam Syafi'i fil ummi dalam kitab al-um. Ada nasnya pernyataan tegas dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab al-um bahwasanya boleh hukumnya membaca lafaz sami Allahu liman hamidah dengan man hamidallaha sami Allahu lahu. Boleh. Fa'idza stawa, lalu jika telah rata tegak, fa'idza stawa, lalu jika telah tegak iman berdiri, telah tegak berdiri, namanya i'tidal. Qala ia mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan mil as-samawati, menang mil'u hadaya, mil'a atau mil'u hadaya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu adalah doa yang dibaca pada saat nutida. Suaminya nutida di buku panduan hafalan ya, sebenarnya nanti dia di versi panjangnya kan orang biasa nu pendek-pendek ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nya tadi cekal dengan eta mah anu versi pendek. Nah, anu versi panjang na ieu tah sok karengan baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawaina, kami meriwayatkan fi sahihayil Bukhari wa Muslim, dalam dua sahih Bukhari Muslim. Waraina, dan kami meriwayatkan fi sahihayil Bukhari wa Muslimin, dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anahu sesungguhnya qala beliau berkata karena ada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umumnya lafaz kana itu menunjukkan sesuatu yang biasa berulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ada dalilnya. Hina yarfa'u, ketika beliau mengangkat sulbahu, punggungnya. Hina yarfa'u, ketika beliau mengangkat sulbahu, punggungnya, minar ruku'i, dari ruku'. Summa yaqulu, lalu beliau mengucapkan wahwa, sedangkan beliau qaimun, berdiri. Summa yaqulu, lalu beliau mengucapkan wahwa, dan sedangkan beliau qaimun, berdiri. Rabbana lakal hamdu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat Rabba walakal hamdu, bil wawi, dengan waw, walakal hamdu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat walakal hamdu, laqad walakal hamdu, bil wawi, dengan waw. Wa kilahuma, dan keduanya hasanun, baik. Jadi hubbai nek ngane Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu sama naon sorry ya mana wawi dua-duanya. Warawayna, dan kami meriwayatkan mislahu, semisalnya di sahihain, dalam Bukhari Muslim, dalam sahih Bukhari Muslim. Di sahihaini, dalam sahih Bukhari Muslim, an jama'atin, dari kelompok minas sahabati, dari sahabat. An jama'atin, dari sekelompok minas sahabati, dari para sahabat. Warawayna, dan kami meriwayatkan di sahih Muslimin, dalam sahih Muslim, an Ali, dari Ali, wabni Abi, dan dari ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. An Ali, dari Ali, wabni Abi Aufa, dan ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ada, idza rafa'a, ketika beliau mengangkat ra'sahu, kepalanya, mastakanya. Karena beliau ada idza rafa'a, ketika beliau mengangkat ra'sahu, kepalanya. Qala, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu adalah zikir-zikir yang dibaca ketika bangun dari ruku dan pada saat iktidal. Itu ada dalilnya dari riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik nu versi pondok silahkan. Anu panjang jangan kade lamun orang kerja di imam, maka pilihlah bacaan anu sedang-sedang saja. Rong panjang deui ngomong lamun jamaahna secara resepun jamaahna lamun panjang bakal emosi, bakal terkena. Maka pilihlah kalau itu yang sedang-sedang. Cuma anu umum orang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kan tuh lagi lamun dibawa lila kayak besi aya imam anu ridho kirang sae. Sehingga orang lamun berstatus sebagai imam kadang bijak bacaan anu sederhana, anu pendek, anu sederhana. Allahu a'lam.